Selamat datang, teman-teman YouTube, di channel kami yang penuh misteri. Hari ini, kita akan menjelajahi kisah seram yang terjadi di sebuah rumah tua di Jepara, Jawa Tengah. Saksikanlah petualangan menegangkan Dika dan Rani yang terperangkap dalam kegelapan tak terbayangkan. Jangan lupa berlangganan, like, dan tekan lonceng pemberitahuan agar tidak ketinggalan kisah seram lainnya di channel ini. Di tengah kota Jepara, terdapat sebuah rumah tua yang selalu terlihat sunyi. Orang-orang di sekitar menyebutnya rumah tua sang setan, karena konon katanya rumah itu dihuni oleh roh jahat. Namun, ada seorang pria bernama Dika yang tidak percaya akan cerita itu. Suatu malam, Dika dan temannya, Rani, memutuskan untuk menjelajahi rumah tersebut. Meski ramai dengan cerita mistis, rasa ingin tahunya lebih besar. Mereka masuk ke dalam tanpa mengetahui bahwa keputusan mereka akan membuka pintu menuju kengerian yang tak terbayangkan. Dalam gelapnya koridor, mereka mendengar suara langkah kaki yang tidak jelas asalnya. Dika mencoba meredam ketakutannya dengan tertawa, hanya suara angin, Rani. Kita tak sendirian di sini. Namun, semakin dalam mereka menjelajahi rumah, semakin jelas terasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sentuhan dingin melintas di belakang leher mereka, dan bayangan gelap merayap di sudut-sudut ruangan. Tapi, Dika dan Rani tetap berusaha menepis ketakutan mereka. Ketika mereka mencapai lantai atas, sebuah pintu terbuka sendiri di hadapan mereka. Mereka memasuki ruangan yang tampaknya tidak pernah terjamah oleh waktu. Di sana, terpajang lukisan keluarga yang terkesan kuno dan suram. Rani memperhatikan dengan seksama sebuah lukisan wanita tua yang tampak sangat hidup. Namun, mata wanita itu berkedip dan tersenyum ke arah mereka. Terkejut, Rani menarik tangan Dika. Apakah kamu melihat itu, Dika?" Bisiknya dengan nafas terengah-engah. Dika menggelengkan kepala, tetapi ketika ia melihat lebih dekat, matanya terbuka lebar. Wanita di dalam lukisan itu melangkah keluar, menyusuri dinding menuju mereka. Dengan tangan yang penuh malapetaka, Dika dan Rani berusaha melarikan diri. Namun, semakin mereka berlari, semakin lama ruangan tersebut menjadi seperti labirin tanpa akhir. Dika mulai merasa sesuatu yang aneh, sebagai seakan-akan waktu berhenti. Mereka terjebak dalam ruangan yang terus berubah-ubah dan menyelinap di antara dimensi yang tak terpahami. Akhirnya, mereka berdua tiba di sebuah kamar gelap dengan cermin besar di dindingnya. Di cermin itu, bayangan-bayangan gelap menari-nari dengan kegembiraan yang mengerikan. Dika dan Rani terpaku, tak bisa bergerak. Sudah terlambat untuk berlari, bisikan suara aneh dari balik cermin. Cermin itu mulai mengeluarkan cahaya menyilaukan, dan mereka merasa ditarik masuk ke dalamnya. Ketika mereka memasuki cermin, Dika dan Rani merasakan kehadiran entitas jahat yang tidak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, Dika dan Rani merasa terlempar ke dalam dimensi lain. Mereka berdiri di tengah-tengah hutan yang penuh dengan pepohonan tua dan menggigil. Hutan ini tidak seperti hutan biasa, semuanya tampak hidup dan menyimpan energi yang aneh. Dalam hutan itu, terdapat sebuah kuil kuno yang menakutkan. Dika dan Rani merasa tertarik ke arah kuil tanpa bisa mengontrol diri. Di pintu masuknya, mereka melihat sosok bayangan yang menghentak-hentakkan tubuhnya. Ternyata, itu adalah penjaga roh kuil yang menghalangi mereka masuk. Dengan mata merah menyala, penjaga roh itu berkata, kalian tak boleh lewat. Ini adalah dunia antara, tempat yang terlarang bagi manusia." Namun, Dika dan Rani merasa dorongan tak terbendung untuk melanjutkan. Begitu mereka melangkahkan kaki, langit tiba-tiba berubah menjadi warna merah darah, dan angin kencang menerpa mereka. Suara-suara jeritan terdengar dari kejauhan, menciptakan atmosfer mencekam. Ketika mereka menjelajahi dalam kuil itu, mereka menemukan dinding-dinding yang penuh dengan tulisan aneh dan lambang-lambang tak terbaca. Tiba-tiba, di dalam ruangan yang gelap, bayangan entitas jahat muncul di hadapan mereka. Wajahnya tidak berbentuk, hanya kegelapan yang menakutkan. Kalian berani menginjakkan kaki di sini. Sekarang, kalian tak bisa kembali, desis suara dari entitas itu, membuat bulu kuduk mereka merinding. Entitas itu mengisap kehidupan mereka satu persatu, merasuki setiap pikiran mereka dengan ketakutan yang tak terlukiskan. Dika dan Rani merasa seperti tenggelam dalam lautan ketidakpastian dan kegelapan. Di tengah penderitaan itu, Dika mendengar suara lemah Rani yang bergumam, kita harus menemukan jalan keluar dari sini, Dika.
Ini semua hanya ilusi yang diciptakan oleh kekuatan gelap. Berkat keberanian Rani, mereka berdua bersatu melawan entitas jahat itu. Dengan kekuatan pikiran dan tekad yang kuat, mereka melawan gelombang kegelapan yang menyerang mereka. Dan, tiba-tiba, semuanya berhenti. Dika dan Rani kembali berdiri di depan cermin besar di ruangan gelap yang sama. Mereka saling menatap dengan pandangan campur aduk antara kelelahan dan kemenangan. Namun, bayangan di dalam cermin masih bergemuruh dengan kegelapan yang tak terlukiskan. Dika dan Rani tersadar di ruangan gelap yang penuh dengan keheningan. Mereka merasa lega karena kembali ke tempat semula. Namun, mereka tahu bahwa sesuatu yang jahat masih mengintai di dalam cermin. Bertekad untuk mengakhiri kutukan yang menimpa mereka, Dika dan Rani mulai menyelidiki rumah tua itu dengan lebih hati-hati. Setiap langkah mereka diiringi oleh suara langkah kaki yang tak terlihat, dan bayangan-bayangan gelap terus mengintai dari balik sudut-sudut ruangan. Mereka mencapai lantai bawah, di mana atmosfer semakin mencekam. Lampu-lampu gemetar tanpa alasan, dan suara-suara aneh bergema di seluruh rumah. Dalam gelapnya koridor, mereka menemukan pintu tersembunyi yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dengan hati-hati, Dika membuka pintu itu, dan mereka masuk ke dalam ruang bawah tanah yang tersembunyi. Di sana, mereka menemukan ruangan gelap yang dihiasi dengan simbol-simbol kuno. Di tengah-tengah ruangan, terdapat kotak hitam yang bersinar samar. Dika dan Rani tahu bahwa mereka harus membuka kotak itu untuk mengakhiri teror ini. Dengan napas tegang, Dika membuka tutup kotak itu. Namun, alih-alih menemukan harta karun atau benda berharga, mereka menemukan patung setan kecil yang tampak hidup. Seketika, ruangan itu dipenuhi dengan suara-suara aneh dan bayangan-bayangan yang menari-nari di sekitar mereka. Dika dan Rani merasa kehadiran entitas jahat yang lebih kuat daripada sebelumnya. Kalian telah membuka pintu ke dunia gelap. Sekarang, kalian akan menjadi bagian dari keabadian ini, desis suara entitas itu. Dalam sekejap, Dika dan Rani merasa diri mereka diseret ke dalam dimensi lain yang penuh dengan kegelapan dan teror. Bayangan-bayangan gelap menelan mereka, dan ruangan bawah tanah itu menjadi semakin mengerikan. Dika dan Rani merasakan diri mereka terjebak dalam wiracarita kegelapan yang tak berujung. Semua di sekitar mereka gelap gulita, dan hanya suara-suara aneh yang mengisi keheningan. Mereka berdua merasa kehilangan dan terpisah satu sama lain. Saat mereka meraba-raba dalam kegelapan, tiba-tiba Dika mendengar suara Rani dari kejauhan. "Dika, di mana kamu?" serunya dengan nada cemas. Dengan hati yang berdegup kencang, Dika berusaha mengikuti suara Rani. Namun, semakin ia berjalan, semakin ia terperangkap dalam labirin dimensi gelap yang tak terbatas. Suara-suara mengerikan memenuhi udara, menciptakan rasa takut yang tak terhingga. Rani juga merasa sendirian dan kehilangan di tengah kegelapan. Dia melangkah dengan hati-hati, mencoba mencari jejak Dika. Tanpa disadari, langkahnya membawanya ke sebuah area yang terang benderang, berbeda dengan kegelapan sekitarnya. Di sana, Rani menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam. Sebuah pemandangan kota Jepara, Jawa Tengah, yang tenang dan damai. Orang-orang berjalan di trotoar, toko-toko buka, dan kehidupan seakan berjalan normal. Namun, semuanya tampak seperti bayangan palsu. Rani merasa ada sesuatu yang tidak beres dan berusaha keluar dari pemandangan itu. Namun, seiring ia bergerak, kota mulai memudar, dan dia kembali terdampar dalam kegelapan yang menakutkan. Sementara itu, Dika juga menemukan dirinya dalam pemandangan yang serupa. Jalan-jalan yang familiar, tempat-tempat yang ia kenal, semuanya tampak begitu nyata. Tetapi, ketika ia mencoba mendekati orang-orang di sekitarnya, mereka menjadi bayangan yang tak berwujud. Mereka berdua saling mencari satu sama lain dalam labirin dimensi yang tak terbatas. Namun, entitas jahat terus bermain dengan mereka, menciptakan ilusi dan kegelapan yang sulit dipahami. Dika dan Rani terus berjuang melawan entitas jahat yang terus menciptakan ilusi dan menggiring mereka ke dalam kegelapan yang semakin mendalam. Namun, di dalam kegelapan itu, mereka merasakan kekuatan yang mereka belum pernah rasakan sebelumnya, kekuatan persatuan dan tekad yang kuat. Sambil berpegangan tangan secara tak terlihat, Dika dan Rani memutuskan untuk menghadapi entitas jahat itu bersama-sama. Dengan tekad yang bulat, mereka berdua memasuki wilayah kegelapan yang paling dalam. Di tengah-tengah kegelapan itu, entitas jahat muncul dalam wujudnya yang menakutkan. Bayangan hitam yang tak berbentuk mulai membentuk sosok yang tampak mengerikan.
Namun, Dika dan Rani tidak gentar. "Diam di hadapan kami. Kita bukanlah tumbal bagi kegelapan ini," ucap Dika dengan suara tegas. Seketika itu juga, energi terang muncul dari dalam diri mereka. Kekuatan persatuan dan tekad untuk mengakhiri teror ini memberikan cahaya yang menyinari kegelapan. Entitas jahat itu menggelepar dan mencoba melawan, tetapi tak bisa menahan kekuatan yang muncul dari Dika dan Rani. Dengan kekuatan bersama, mereka berhasil mengusir entitas jahat itu keluar dari dimensi yang gelap. Kegelapan yang selama ini merajalela mulai memudar, dan Dika serta Rani merasa tiba-tiba mereka kembali ke rumah tua di Jepara, Jawa Tengah. Rumah itu kini tenang dan damai, tanpa lagi jejak teror atau kegelapan. Dika dan Rani masih berpegangan tangan, menatap satu sama lain dengan pandangan penuh kelegaan dan kebersamaan. Cermin itu adalah pintu menuju kegelapan yang tak terbayangkan. Tapi bersama-sama, kita berhasil menutupnya, kata Rani sambil tersenyum. Dika mengangguk setuju, kekuatan persatuan dan tekad adalah kunci untuk mengalahkan kegelapan. Kita harus selalu waspada terhadap kekuatan yang tak terlihat di sekitar kita. Dari hari itu, Dika dan Rani menjaga rahasia kegelapan yang pernah mereka alami. Rumah tua di Jepara, Jawa Tengah, kini menjadi tempat yang damai, tanpa lagi jejak teror atau kegelapan. Namun, mereka berdua tahu bahwa kekuatan persatuan dan tekad selalu menjadi cahaya dalam kegelapan. Terima kasih, teman-teman YouTube, telah menyaksikan kisah seram kita hari ini. Jangan lupa untuk memberikan komentar di bawah, bagikan kepada teman-teman yang suka cerita horor, dan tentu saja, berlangganan agar tidak ketinggalan kisah seram berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan tetap waspada terhadap kegelapan di sekitar kita. Sampai jumpa.